Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Masih di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Benda-benda di sekitar kita. Membuat ringkasan dari teks bacaan ya tentang benda-benda di sekitar kita. Masuk muatan bahasa Indonesia. Informasi tentang benda di sekitar kita dapat diperoleh dari sebuah teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat disusun dengan menggunakan kata tanya yang sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Nah, sebenarnya untuk kata tanya ini sering sekali keluar ya, kita bahas di tema-tema sebelumnya, bahkan di kelas sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, mengingat kembali tentang kata tanya dan kegunaannya. Berikut adalah kata tanya dan fungsi yang dapat membantu membuat ringkasan. Jadi dapat membantumu untuk membuat ringkasan. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. Contoh misalnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, itu menunjukkan sesuatu yang ingin kita ketahui dengan apa yang ingin kamu lakukan gitu ya. Misalnya, saya ingin melakukan apa gitu ya jawabannya. Nah, jadi menunjukkan sebuah peristiwa atau sesuatu yang ingin diketahui. Kemudian kata tanya yang kedua adalah di mana, itu menunjukkan sebuah lokasi, biasanya lokasi sebuah peristiwa. Contoh misalnya, di mana kamu berada saat ini? Jadi nanyain lokasinya di mana gitu ya, tempatnya di mana gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kapan. Kapan itu biasanya menunjukkan waktu peristiwa. Kapan kamu pulang kampung? Kapan kamu akan main ke sini? Nah, ini menunjukkan waktu peristiwa. Kemudian yang selanjutnya adalah kata tanya mengapa. Menunjukkan sebab terjadinya peristiwa. Contoh misalnya, mengapa kamu menangis? Misalnya, kamu bertanya dengan temanmu, mengapa kamu menangis? Kemudian temanmu menjawab, saya tadi terjatuh. Nah, jadi menunjukkan sebab terjadinya sebuah peristiwa. Selanjutnya kata tanya siapa. Itu menunjukkan seseorang atau pelaku peristiwa. Contoh, siapa yang melakukan ini? Atau siapakah dia? Jadi itu menunjukkan seseorang atau pelaku peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Bagaimana keadaanmu saat ini? Misalnya ya. Jadi dia menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Jadi apa saja tadi ya kata tanyanya? Ada apa? Di mana? Kapan? Mengapa? Siapa? Dan bagaimana? Nah, sekarang cobalah kalian membuat ringkasan berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tentang benda-benda di sekitar kita. Kita akan menggali informasi tentang benda-benda dari kayu. Buatlah kalimat tanya berdasarkan informasi teks yang kita baca. Nah, di sini ada sebuah teks ya. Benda dari kayu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah memiliki sifat lapuk. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sifat-sifat kayu yang keras, kuat, mudah dibentuk dan tahan lama itu dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga.
kita dapat melihat meja, kursi, dan lemari terbuat dari kayu. Namun, kayu memiliki kekurangan, yaitu mudah lapuk. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat. Dengan dilapisi cat, kayu lebih tahan lama. Nah, sekarang jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang tadi Ibu bacakan ya. Yang pertama, apa saja yang ingin kamu ketahui dari teks bacaan di atas? Buatlah kalimat tanyanya tentang hal yang ingin kamu ketahui. Kemudian, dari pertanyaan dan jawaban itu buatlah ringkasan teks dari pertanyaannya ya. Jadi setelah kalian membuat pertanyaan, kemudian kalian menjawab pertanyaannya, maka buatlah ringkasannya setelah itu dari pertanyaan dan jawaban tersebut ya. Paham ya anak-anak ya? Nih teksnya ini ya, benda dari kayu ini. Jadi untuk membuat pertanyaannya kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Caranya nanti bisa kalian screenshot misalnya ya, kemudian kalian baca. Kemudian setelah kalian baca, buatlah kalimat tanyanya tentang hal apa saja yang ingin kalian ketahui. Kemudian setelah dibuat pertanyaan, kalian jawab dan buatlah sebuah ringkasan dari pertanyaan dan jawaban tersebut. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya anak-anak.